Halo guys, assalamualaikum. Lagi ngapain? Udah makan belum? Udah mandi belum? Saya belum semua guys. Kali ini aku sedang menata panel surya 1 WP, jumlahnya ada 4 biji. Saya sedang melakukan kegiatan di rumah untuk menyenangkan hati saya sendiri dengan cara seperti ini guys. Dihubungkan semuanya di paralel, dimasukkan ke USB female, USB cewek guys. Saya juga menyiapkan power bank yang pakai baterai HP. Digunakan untuk mengecas power bank ini. Ya, sekedar informasi guys ya. Panel surya 1 WP itu sebenarnya berapa sih idealnya buat baterai gitu. 1 WP-nya itu ideal dengan baterai 1000 mAh per 1 WP. Jadi kalau ada 4 biji ketemu 4 WP, maka bisa pakai 4000 mAh. Insya Allah kalau cuacanya bagus bisa penuh seharian. Baterai 3,7 volt dari pagi sampai sore bisa penuh. Nah seperti itu guys. Di sini saya coba akan melakukan pengisian ke perangkat mulai dari power bank ini yang sedang maksud aku sedang dicas. Jadi sambil ngecas dari panel surya ke power bank dan power bank ngecas ke speaker. Speaker ini baterainya kecil cuma 1000 mAh. Tapi di sini saya menemukan masalah, ternyata tidak ngisi padahal baterainya itu normal, yang di speaker dan power banknya juga normal. Apakah kabel datanya? Biasanya nggak ada masalah setiap saya gunakan. Nah kebetulan video ini sengaja saya record dengan beserta terjadinya masalah pada sistem PLTS mini ini, pembangkit listrik tenaga surya mini ini, yang akan saya bahas juga. Nah, ternyata di sini saya coba buat ngecas mic wireless saya juga tidak bisa, guys ya. Tidak bisa menyala. Mungkin karena direkam video jadi nggak mau kerjasama nih. Ngambek tuh power banknya. Nggak bisa. Apa kabelnya yang soak ya? Itu padahal kabel dari panel suryanya sudah aku lepas. Tetap saja nggak bisa. Pasti kalian juga ngalamin yang namanya kadang ada nih masalah kayak gimana gitu ya. Ketika kita sedang lagi asik-asik bereksperimen mainan listrik seperti ini. Aku penasaran, langsung aku ambil kabel charger yang udah pasti ini bekerja ya kabelnya. Dan ternyata juga nggak ngisi. Padahal mic-nya tadi juga aku cas baik-baik aja loh sebelumnya. Sebelum dipakai untuk bikin video ini sudah aku cas baik-baik saja. Lampunya kok sempat menyala berkedip ya tadi. Apa jangan-jangan soketnya ya? Oh iya guys, ini soketnya yang ada di mic. Coba aku pindah ke sini. Berhasil nggak? Kita lihat lampu. Wih, ternyata berhasil guys. Power bank ini memang dari awal nggak rusak gitu. Dan pakai kabel ini bisa nyala. Berarti kabelku yang tadi itu soak, yang hitam. Terus mic saya micro USB-nya kehabisan suara.
mic saya, micro USB-nya ini mungkin solderannya kendor kali. Karena digoyang-goyang mau. Atau soketnya udah agak mendelep apa gimana ya, udah lembek gitu ya guys. Perlu diganti, jadi tambah kerjaan harus memperbaiki mic. Saya coba pakai yang hitam lagi. Dan benar saja, memang benar-benar nggak nyala guys ya. Kayaknya kabelnya agak soak nih. Ya, oke lanjut lagi. Saya akan tes ulang power bank, dicas lagi pakai panel surya. Sudah bisa menyala, bisa masuk ya listriknya, walaupun nggak ada panas tuh, redup. Kalau nggak ada panas gini lemot guys ya, pengisiannya lemot. Ada panas aja 4 WP masih kecil, apalagi nggak ada panas. Nah ini penampakan wujudnya yang asli. Kalau kalian pakai kayak gini, ini sebenarnya belum layak dijemur terus-menerus ya guys. Tidak layak malahan dijemur terus-menerus. Cocoknya buat mainan sesekali 2 kali gitu ya. Kalau memang perlu dijemur terus-menerus, atasnya dilapisin kaca guys ya. Karena ini lama-lama bisa rusak. Bisa jadi kusem gitu guys kalau dijemur lama. Sampai setahun gitu ya. Oke, mengisi. Nah, di sini saya siapkan kabel perpanjangan USB. Saya akan uji coba power bank terhadap panel surya, apakah bisa otomatis nyalanya. Sebentar saya pelajari dulu. Jadi ini kan posisinya nyala guys ya, wattmeter. Nah, ketika ngecas dia langsung mati. Wattmeter ini anggap aja lampu gitu ya guys. Nah, untuk nyalainnya manual. Oh iya iya iya. Jadi gini guys ya, aku sudah menemukan jawaban. Apabila power bank ini dicas, maka beban outputnya akan putus guys. Ya, seperti itu. Tapi kalau kita nyalain manual, contoh ya nih ya, seperti ini. Anggaplah wattmeter ini adalah lampu. Ini panel surya nggak ngecas dulu ya. Nah, ini anggaplah rakitan pertama gitu. Nah, kita nyalakan dulu untuk di sore hari, ceritanya gitu ya. Sore hari bebannya nyala. Nah, bebannya itu wattmeter ya. Nah, ini ada loadnya udah keluar. Nah, bebannya wattmeter ini dia nyala. Lalu ketika pagi hari, anggaplah panel surya mengisi, maka dicolokkan ya. Colokin seperti ini. Tek, maka bebannya lampu ini akan mati. Jadi wattmeter pokoknya dianggap lampu. Nah, lalu kita nyalainnya kalau sore sayangnya manual, tidak otomatis gitu guys ya. Nyalainnya manual, matinya di pagi hari otomatis. Jadi wattmeter ini tinggal diganti pakai beban lampu DC. Aku belum ada lampu DC yang 5 volt. Besok kalau sudah ada, saya akan rakit ini
dipakai buat penerangan di suatu tempat gitu ya, di bagian rumah saya, dan nanti akan saya videokan lagi. Nah, sekarang aku akan coba buat ngecas si ini lagi, speaker lagi. Oke, bisa ya. Jadi kalau sedang ngecas dari panel surya di siang hari, powerbank tidak bisa digunakan ke beban. Hanya pada saat malam hari saja, sejak sore gitu. Itu pengaruh dari modulnya guys. Jadi modulnya ketika sedang mengisi tidak bisa sambil dipakai ke beban, karena di cut off. Ya, sekalian nyoba voltase panel suryanya ada berapa. Bisa lihat. Ada sekitar 6 volt ya, sekitar segitu. 6 volt ngecas di 5 volt nggak apa-apa sih, karena 6 voltnya ini 6 volt yang ampernya kecil, jadi nggak masalah. Langsung ngecas di 5 volt, dia akan drop ngikutin voltase baterai kok guys, aman. Thanks for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.